Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah Pelkat Pelayanan Anak 14 Februari 2021. Kakak harap adik-adik sehat selalu. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan jika berpergian keluar rumah. Sebelum memulai ibadah, mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Selamat beribadah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Pelkat PA. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang boleh Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah ini. Kau berkati pelayan firman yang akan membawakan firman, supaya firman yang dibawakan bisa seturut dengan penyertaan Tuhan saya Tuhan. Dan juga Kau berkati kami yang mendengarkannya Tuhan. Kau kuduskan hati kami supaya kami bisa mendengar firman tersebut dengan seluruh penyertaan Tuhan saja. Serta selalu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Semoga nama Tuhan yang dipermuliakan dan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, untuk nyanyian pembukaan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Kita mau baca Alkitab, kita mau belajar dari Alkitab. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur karena Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar apa yang baik dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja ya. 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemu,
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya adik-adik, itu yang kita baca tadi tentang barang siapa mengasihi. Nah, kita mau belajar tentang kasih lagi nih hari ini adik-adik. Kasih. Adik-adik ingat nggak peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, lalu peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, semua kejadian tersebut, semua peristiwa tersebut itu Tuhan lakukan karena kasih. Semuanya Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Nah, lalu dari peristiwa itu sama firman yang kita baca hari ini, apa yang mau kita pelajarin adik-adik? Yang pertama, kasih harus nyata dalam tindakan. Nah, jadi kasih tidak hanya dikatakan adik-adik, tidak hanya keluar dari ucapan, tapi juga harus keluar dari tindakan. Harus nyata gitu. Tindakan yang seperti apa? Tindakan yang menolong orang lain, tindakan yang membantu papa mama di rumah atau adik kakak di rumah. Nah, itu bentuk tindakan kasih. Itu yang pertama. Jadi, kasih harus nyata dalam tindakan. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, kasih harus tanpa pamrih. Atau kasih harus tanpa meminta balasan. Nah, jadi kalau kita menolong papa mama, adik kakak atau teman, jangan kita mengharapkan balasan. Jangan kita seperti ini ya. Aku mau tolong dia karena nanti dia kasih aku permen. Dia nanti kasih aku coklat, dia nanti kasih aku makanan. Nah, tidak seperti itu adik-adik ya. Tapi kasih harus dilakukan dengan tulus tanpa meminta balasan. Lalu yang ketiga yang kita mau pelajari apa lagi adik-adik? Kasih harus jujur. Nah, ini yang ketiga ya adik-adik. Yang ketiga, kasih harus jujur. Jadi, kalau misalnya adik-adik lihat saudara kita yang berbuat salah, kita harus tegur dia. Tapi ada caranya adik-adik. Kita panggil dia berdua saja. Kita bilang, hey, tadi aku lihat kamu berbuat seperti ini loh. Itu kan bisa membahayakan orang lain. Itu kan bisa membuat teman kamu sedih. Itu kan bisa membuat adik kakak kamu sedih. Itu kan bisa membuat orang tua kamu sedih. Dan itu kan bisa membuat Tuhan sedih. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kasih harus jujur. Kalau lihat ada yang salah, lihat teman ada yang nyontek, lihat ada adik atau enggak kakak kita yang tidak mau bantu orang tua, nah kita tegur. Tapi seperti itu tadi caranya, berdua saja kita bilang sama dia gitu. Nanti banyak yang sedih kalau kamu berbuat seperti itu gitu. Nah itu ya adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kasih, dan ada 3 tadi yang kita pelajari. Yang pertama, kasih harus nyata dalam tindakan. Yang kedua, kasih harus tulus tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan. Dan yang ketiga, kasih harus jujur. Nah, dari semuanya itu, kakak mau ajak kita, ayo kita sama-sama lakukan kasih. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ayo, sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur. Tuhan ajarkan kami tentang kasih. Tolong kami untuk kami boleh terus melakukan kasih dimanapun kami berada. Tolong kami untuk kami boleh melakukan kasih yang tulus. Dan tolong kami untuk kami boleh melakukan kasih yang jujur. Sertai kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya adik-adik, untuk aktivitas kali ini kita akan buat sesuatu nih. Yang pertama kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, ini ada karton warna hitam, karton hitam. Di sini kakak pakai karton hitam yang bekas. Lalu ada juga plastik bening. Nah, plastik bening ini ukurannya sama dengan ukuran karton hitam. Ukurannya bebas ya adik-adik, terserah adik-adik. Lalu ada amplop bekas yang sudah kakak gambar senter dan juga ada pancaran sinar menggunakan spidol warna. Lalu sini ada juga kertas yang putih. Lalu juga kakak siapkan spidol hitam, spidol merah. Lalu ada gunting, ada juga stapler. Lalu ada juga ini spidol warna yang tadi buat menggambar senter dan kertas kokoru. Nah, sekarang kita mulai pembuatannya ya. Yang pertama, plastik yang bening kita letakkan di belakang karton yang hitam tadi. Lalu kita tulis menggunakan spidol warna hitam dan juga spidol merah. Nah, kakak sudah punya contoh yang sudah jadi. Ini dia adik-adik. Situ ada tulisan ayo kita lakukan kasih, ada gambar hati dan di dalamnya ada gambar tanda salib Tuhan Yesus. Nah, kita balik lagi, kita letakkan di atas karton yang berwarna hitam. Tulisannya jadi tidak terlalu jelas ya adik-adik, karena ada di atas karton berwarna hitam. Lalu kita stapler di bagian sini, kita stapler, bagian sini juga, dan juga di bagian sini. Nah, kita lakukan hal yang sama di sisi yang satu lagi. Stapler, kita stapler lagi, dan kita stapler lagi. Ya, jadinya kayak begini adik-adik. Tuh. Tidak terlalu jelas ya tulisannya ya. Nah, lalu kita ambil kertas yang kita gambar center tadi. Kita gunting menggunakan gunting. Kalau adik-adik yang masih kecil, untuk menggunakan peralatan yang tajam, boleh minta tolong orang yang dewasa ya. Yuk, mari kita gunting. Nah, ini adik-adik. Bentuk yang sudah tergunting kira-kira seperti ini. Center dan pola pancaran sinar dari center. Nah, sekarang kita selipkan center di antara plastik dan karton hitam. Di celah yang ini ya. Kita selipkan. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, sekarang tulisannya sudah mulai terlihat lagi. Tuh, karena ada bantuan center yang kita buat tadi. Tuh. Ya, itu sudah terlihat, sudah mulai terlihat. Tuh, tulisan yang tadi yang ayo kita lakukan kasih sudah mulai terlihat lagi, dan di sebelah sini gambar hati dan juga tanda salib Tuhan Yesus sudah terlihat lagi. Jadi benar-benar seperti center ya adik-adik fungsinya. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Nah, sekarang kertas putih ini kita coba masukkan ya, supaya besar yang bisa kita lihat. Ini dia nih, sudah terlihat. Nah, sekarang untuk menutup staplernya kita gunakan kertas kokoru yang tadi kita sudah siapkan. Ya, kita lem dulu ya. Kita lem. Adik-adik yang kecil boleh ya minta bantuan kakaknya, atau boleh minta bantuan papa mamanya, atau juga om dan tantenya untuk buat sama-sama. Kita tempel sebelah sini, kita tutup staplernya. Nah, ya,
sudah tertutup. Sekarang sisi satunya juga ya adik-adik. Nah, cuma kita masukkan kertas dulu karena tuh ternyata pinggirnya terlalu mepet. Adik-adik kakak tadi buatnya terlalu mepet sama staplernya. Jadi kita harus masukkan kertas putih supaya ketahuan batas tempel kertas kokorunya sampai mana. Ya, kita beri lem dulu. Lalu kita tempel. Nah, sampai sini adik-adik, supaya tulisan ayo kita lakukan kasihnya tidak tertutup. Tidak sampai tertutup ya. Nah, oke. Sudah jadi deh. Aktivitas hari ini. Ayo kita lakukan kasih. Nah, Untuk nyanyian Respon Firman, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam marahlah, kamu harus jadi lilin gemerlap, adaptasi masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa beribadah kepadamu. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Pertama kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Marturia. Tuhan berkati gereja kami GPIB Marturia agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga berkati pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaatnya. Tuhan Yesus juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk presiden dan wakil presiden ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan mereka memimpin di dalam Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit yang berada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati orang-orang sakit agar boleh beroleh kesembuhan. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk virus COVID-19 yang masih ada di dunia ini Tuhan, terkhusus di negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, biarlah semua tetap dalam tangan kendali-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus orang-orang yang terkena COVID saat ini boleh beroleh kesembuhan, dan kami yang masih diberi kesehatan, ajar kami Tuhan agar kami selalu menjaga kesehatan tubuh kami dengan baik dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami, kakak layan kami yang pada hari ini berulang tahun atau minggu ini berulang tahun, biarlah di usia yang baru Tuhan memberkati mereka semua agar mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Karena
Terima kasih Tuhan yang baik. Kami telah kembalikan bersama kami ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA Minggu 14 Februari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Diaken Resdi Sapulete yang telah menjadi pelayan firman pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Bapak Diaken Resdi Sapulete. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kakak Nur Koirudin yang telah menjadi pelayan liturgus pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Kak Nur Koirudin. Dan ucapan terima kasih juga kepada adik-adik pelayan yang telah menjadi pendoa kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan khususnya ucapan terima kasih kepada adik-adik semua yang senantiasa mengikuti ibadah online Pelkat PA melalui kanal YouTube. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih juga buat Papa dan Mama yang senantiasa mendampingi adik-adik untuk beribadah online di rumah. Terima kasih ya Papa dan Mama. Dan ucapan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kakak layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati sukacita di usia yang baru. Ya, demikianlah Warta Pelkat PA minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah online Pelkat PA GPIB Marturia. Dadah! Ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360. Bapa, antarlah kami. Ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Kakak harap adik-adik selalu bersukacita ya. Dan jangan lupa untuk datang di ibadah Pelkat PA minggu depan. Dadah!